Oke, perkenalkan nama saya Maverick Pikal. Saya ingin mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan. Di sini model proses pengembangan perangkat lunak. Yang saya gunakan adalah model waterfall. Jadi SDLC waterfall model terdiri dari analisis, desain, implementasi, testing, deployment dan maintenance. Oke, jadi tahapan pertama analisis. Jadi analisis di sini berbicara tentang hal-hal penunjang dalam pembuatan atau perancangan aplikasi ini, seperti ketersediaan dana dan harga dalam proses pembuatan dan pembentukan suatu ekosistem yang saling terhubung. Kemudian dari aspek keamanan dan keselamatan juga dibahas topik ini. Jadi secara umum persyaratan non fungsional disebutkan di sini. Mulai dari aplikasi pembuat yaitu app investor, pengumpulan data-data yang mau dimasukkan melalui dari lokasi sampai proses kolaborasi antara penyedia tempat. Proses ini belum bisa dilakukan karena belum ada koneksi yang dimaksud. Yang berikutnya desain. Dalam proses pembuatan desain aplikasi parkir online ini sangat cukup mudah. Kenapa? Ya karena aplikasi ini hanya menampung lokasi-lokasi yang sudah bekerja sama dan presentasi dari menunya simple dan dibutuhkan yang simple agar orang dapat cepat paham dan bisa memahami desain atau sketsa yang dibuat dan bisa menampilkannya dengan aplikasi yang siap dijalankan. Yang berikutnya coding. Di tahap ini dilakukan pengembangan dari proses penggunaan map yang akan dilakukan juga dengan pengembangan fitur yang belum dimiliki aplikasi parkir online ini, seperti biaya langsung dari aplikasi atau sistem scan barcode yang belum bisa berjalan dengan baik. Tapi dalam proses ini semua tahapan pengembangan akan dilakukan agar bisa terciptanya aplikasi yang bagus dan terpercaya bagi para penggunanya. Kemudian integration atau testing. Dalam proses ini ada penerapan fitur yang dikembangkan dari mulai fitur map, pencarian lokasi, sampai proses pencarian jalan ke lokasi yang dipilih. Yang kemudian verifikasi. Di tahap ini dilakukan verifikasi pengujian dari sebuah aplikasi apa sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian yang terakhir operation and maintenance. Jadi proses penginstalan dan aplikasi proses perbaikan sistem sesuai dengan yang dituju. Jadi di sini berbicara tentang maintenance dan perbaikan yang terjadi apabila terjadi kerusakan atau error pada sistem yang sedang berjalan. Kemudian flowchart-nya yang seperti sudah ditampilkan mulai isi ID dan PIN, kemudian dilanjutkan proses. Bila berhasil akan masuk ke menu utama yang terdiri dari map, profil, dan cari lokasi dan lokasi parkir. Apabila salah akan dikembalikan lagi ke menu isi ID dan PIN. Untuk selanjutnya di prosesnya apabila kita memilih menu parkir akan ditemukan lokasi, kemudian ditampilkan lokasi oleh sistem, kemudian prosesnya berjalan untuk menampilkan dalam GPS. Kemudian untuk ID, untuk profil diminta untuk menginput nama, jenis kendaraan, nomor HP. Kemudian masuk ke dalam proses dan prosesnya akan menampilkan data yang baru kita isi dan selesai. Apabila kita memilih lokasi atau map, prosesnya akan membuka lokasi yang sedang kita berada dan kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya black box. Jadi black box di sini pengujian tampilan yang sudah berhasil dijalankan. Jadi pengujian tampilan login admin pada server. Jadi pengisian ID dan PIN kemudian klik login, maka akan tampil seperti gambar berikut apabila berhasil. Tampilan ini menunjukkan kolom ID dan kolom PIN yang harus diisi sebelum menekan tombol login. Pengujian menu peta membuka menu map pada pojok kanan atas
Apabila berhasil akan muncul seperti gambar berikut. Apabila menekan tombol map. Oke, kemudian pengujian menu home. Jadi menu home di sini terdapat cari lokasi, map, profil, dan tempat-tempat berparkiran yang ada. Apabila berhasil akan muncul seperti tampilan berikut. Kemudian tampilan ini menunjukkan list pilihan map yang akan dipilih untuk membuka tampilan dan lokasi peta. Pengujian tempat parkir yang ini adalah salah satu tempat yang sudah dipilih, maka akan muncul seperti gambar berikut. Membuka salah satu tempat parkir, apabila berhasil akan muncul seperti gambar berikut ini. Dan kemudian pengujian aplikasi menemukan lokasi saya, membuat salah satu tempat parkir. Jadi sebelum mencari itu kita akan mendapatkan lokasi di mana tempat kita tinggal, seperti contoh di gambar berikut ini. Dan pada tampilan gambar ini menunjukkan lokasi dan tombol pengingat lokasi, dan juga buka lokasi dan tombol go untuk membuka lokasi map parkiran monumen. Oke, selanjutnya pengujian lokasi yang sudah ditandai untuk area perparkiran. Jadi di sini untuk menemukan lokasinya sudah ditandai oleh pihak dari penyedia perparkirannya. Mencari lokasi parkiran monumen, apabila berhasil akan muncul seperti gambar berikut. Di tahap ini menunjukkan bahwa lokasi sudah ditemukan dan pengguna bisa langsung menuju ke lokasi tersebut. Oke, sekian dan terima kasih.